Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari organ yang sudah saya gambar. Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini adalah organ vital yang dalam sistem ekspresi manusia yang memiliki struktur yang kompleks. Bagian-bagiannya yang pertama ada korteks ginjal. Korteks ginjal ini bagian terluar ginjal, fungsinya untuk melindungi ginjal, bagian dalam ginjal dan tempat di mana neuron atau unit fungsional ginjal itu berada. Yang kedua ada medula ginjal. Medula ginjal ini bagian ginjal yang terdiri dari piramida ginjal, bentuknya piramida gitu. Fungsinya untuk mengandung saluran pengumpul yang mengangkut urin dari nefron menuju pelvis ginjal. Lalu ada pelvis ginjal. Pelvis ginjal ini ruang berbentuk corong di bagian terdalam ginjal. Fungsinya untuk menampung urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui ureter. Lalu ada nefron. Nefron itu unit penyaring terkecil dalam ginjal yang terdapat dari 1 juta nefron per ginjal. Fungsinya untuk melakukan proses penyaringan darah, reabsorpsi zat-zat berguna dan juga pembentukan urin. Ada juga yang kelima ada glomerulus. Glomerulus itu jaringan kapiler yang terletak di dalam nefron. Fungsinya itu untuk menyaring darah sehingga menghasilkan urin primer. Lalu ada yang keenam ada tubulus proksimal. Tubulus proksimal itu bagian pertama dari tubulus nefron. Fungsinya itu untuk menyerap kembali sebagian besar air, garam dan juga nutrisi dari urin primer. Lalu yang ketujuh ada lengkung Henle. Lengkung Henle ini struktur berbentuk U dalam nefron. Fungsinya untuk mengatur konsentrasi urin melalui proses reabsorpsi air dan juga natrium. Yang kedelapan ada tubulus distal. Tubulus distal ini bagian terakhir dari tubulus nefron sebelum saluran pengumpul. Nah, fungsinya untuk melanjutkan proses reabsorpsi dan sekresi untuk mengatur komposisi urin. Yang ke-9 ada saluran pengumpul. Ini mengumpulkan urin dari beberapa nefron. Fungsinya itu untuk mengalirkan urin menuju pelvis ginjal. Lalu yang terakhir yang ke-10 yaitu saluran ureter. Ureter itu saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya itu untuk mengalirkan urin dari pelvis ginjal ke kandung kemih, kemudian disimpan sebelum dikeluarkan dari itu. Lalu yang kedua ini ada hati. Hati ini ada bagiannya yaitu lobus kanan. Lobus kanan ini merupakan unit terbesar dari hati. Fungsinya untuk memetabolismekan dan mendetoksifikasi. Lalu ada lobus kiri. Lobus kiri ini lebih kecil dibanding lobus kanan dan fungsinya juga sama untuk memetabolismekan. Lalu ada lobus caudatus. Lobus caudatus ini terletak di belakang lobus kanan. Fungsinya untuk penyimpanan dan pengelolaan zat. Lalu ada lobus quadratus. Lobus quadratus ini berada di bawah lobus kanan. Perannya juga dalam memetabolismekan zat. Lalu ada ligamen falciform. Ligamen falciform ini memisahkan lobus kanan dan lobus kiri dan juga membantu menahan posisi hati. Lalu ada ligamen koroner. Ligamen koroner ini menghubungkan hati dengan diafragma. Ada juga ligamen tria nagular. Ligamen tria nagular ini fungsinya untuk memisahkan lobus kanan dan kiri juga. Lalu ada saluran empedu. Saluran empedu ini mengalirkan empedu dari hati ke kantong empedu dan usus halus. Ada juga pembuluh darah. Pembuluh darah ini ada arteri hepatik. Arteri hepatik ini mengalirkan darah kaya oksigen ke hati. Ada juga vena porta. Vena porta ini mengalirkan darah kaya nutrisi dari organ pencernaan ke hati. Lalu ada juga lobus hati. Lobus hati ini unit terkecil dari hati yang terdiri dari sel-sel hepatosit. Nah, yang ketiga adalah paru-paru. Bagian paru-paru ini ada trakea. Trakea itu saluran utama yang mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Ada juga bronkus. Bronkus itu cabang dari trakea yang membawa udara ke masing-masing paru-paru. Bronkus ini ada bronkus kanan dan bronkus kiri. Lalu ada juga bronchiolus. Bronchiolus ini cabang kecil dari bronkus yang semakin menyempit menuju alveoli. Nah, kalau alveoli sendiri itu struktur kecil berbentuk kantung tempat pertukaran gas
oksigen dan karbon dioksida terjadi. Lalu yang terakhir ada pleura. Pleura ini membran yang melapisi paru-paru dari dinding dada. Fungsinya untuk melindungi paru-paru. Yang keempat ada kulit. Kulit itu adalah lapisan terluar atau terbesar yang melindungi tubuh dari berbagai ancaman eksternal. Bagian-bagiannya ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Dermis ini lapisan terluar yang melindungi diri kita dari infeksi dan juga kerusakan fisik. Yang kedua ada derma atau dermis. Dermis ini mengandung pembuluh darah, saraf, dan kelenjar yang menjaga kelembapan dan memberikan sensasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu hipodermis. Hipodermis ini lapisan terdalam yang menyimpan lemak sebagai cadangan energinya dan sebagai pelindung organ di bawahnya gitu. Nah, yang terakhir atau yang kelima itu usus besar. Usus besar ini sering disebut kolon. Fungsinya untuk menyelesaikan atau akhir dari proses pencernaan dengan cara menyerap air, mineral, dan juga beberapa nutrisi yang tersisa dari makanan. Beberapa bagiannya, yang pertama kolon ascendans. Kolon ascendans ini menyerap sisa cairan dan memindahkan makanan ke kolon transversum. Nah, kolon transversum ini menghubungkan kolon ascendans dan descendans. Fungsinya untuk menyerap lebih banyak air. Nah, kalau kolon descendans ini fungsinya untuk menyimpan tinja sebelum dikeluarkan. Lalu yang terakhir yang keempat sigmoid kolon yaitu kolon yang menghubungkan descendant dengan rektum. Fungsinya untuk memadatkan tinja. Nah, yang terakhir rektum. Rektum ini menyimpan tinja sampai siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.